Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misty Story. Kali ini kami akan menyajikan sebuah konten dengan judul Kuntilanak Penunggu Rumah Sakit Hasil Korupsi di Indramayu. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 kami mendapatkan informasi dari salah satu koresponden kami bahwa di daerah Kecamatan Cikedung ada sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Rumah sakit tersebut bernama Rumah Sakit Reisha. Menurut koresponden kami bahwa di rumah sakit tersebut ada sosok kuntilanak. Segera kami mencari tahu informasi tentang keberadaan rumah sakit Reisha tersebut di internet. Ternyata rumah sakit tersebut adalah bukti hasil korupsi yang diserahkan oleh KPK kepada Pemda Indramayu sesuai dengan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 4/PIDSUS/TPK/2021 PN Jakarta Pusat tanggal 19 April 2021 terkait perkara Rohadi. Rumah sakit Reisha sendiri berlokasi di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Tetapi, menurut koresponden kami, Rumah Sakit Reisha lebih dekat kalau ditempuh dari Mundak Jaya atau Desa Badak, Blok Munjul. Besok harinya, pada tanggal 19 Agustus 2021, kami mempersiapkan peralatan untuk melakukan eksplorasi di Rumah Sakit Reisha. Kami memulai dengan setting gimbal, penyiapan lampu senter kepala, juga lampu senter tangan. Kami meluncur dari base camp menuju Rumah Sakit Reisha pukul 22.40. Pas ketika melewati Desa Mundak Jaya Blok Munjul, terlihat ada 3 orang yang sedang duduk di depan sebuah ruko. Kami berinisiatif untuk berhenti. Kami bertanya pada salah seorang di antara mereka. Namanya adalah Pak Nur Akhlis. Kami bertanya pada Pak Nur Akhlis mengenai informasi yang beredar bahwa di Rumah Sakit Reisha ada penampakan kuntilanak. Pak Nur Akhlis menjelaskan bahwa di bagian belakang rumah sakit itu adalah kamar mayat. Dan menurut penuturan Pak Akhlis bahwa di kamar mayat itulah kuntilanak berada. Kami kemudian mengajak Pak Nur Akhlis. Siapa tahu Pak Nur Akhlis berminat untuk ikut bersama kami. Pak Nur Akhlis menolak kami dengan halus. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan permisi melanjutkan tujuan kami. Beberapa saat kemudian, kami sampai di Rumah Sakit Reisha sekitar pukul 23.15. Sesampainya di Rumah Sakit Reisha, tim menunggu saya di titik yang telah disepakati sebelumnya. Saya memulai eksplorasi dari belakang rumah sakit. Saya langsung menyalakan kamera dan lampu senter kepala. Juga tidak lupa saya juga menyalakan lampu senter tangan. Tepat di depan saya melihat sebuah bangunan yang tanpa lampu penerangan. Setelah saya dekati, mulailah jelas bangunan ini. Bangunan ini terbuat dari kayu kaso dan papan GRC. Saya mulai memasukinya. Terlihat sekat GRC sudah jebol di berbagai sudut. Saya tidak tahu bangunan apa ini, bekas warung atau apa. Kemudian saya keluar dari bangunan tersebut. Saya menengok ke arah kiri. Terlihat seperti kebun kacang panjang. Di sampingnya terlihat sebuah bangunan yang atapnya sebagian sudah hancur. Saya menelusuri bangunan ini dari samping ke arah belakang bangunan. Keadaan sekeliling sangat gelap.
Di bagian-bagian tertentu dari bangunan ini sudah terlihat sangat hancur. Bulu kuduk saya mulai merinding. Saya tiba-tiba teringat kata Pak Nur Akhlis bahwa di bagian belakang rumah sakit ini adalah kamar mayat. Dan kuntilanak itu ada di situ. Saya merasa kaget luar biasa. Terdengar suara sayup-sayup tangisan dari arah belakang bangunan. Mendadak jantungku seakan mau berhenti. Lutut saya terasa kaku. Terasa sangat berat kaki ini untuk bisa saya langkahkan. Sebisanya saya khusyuk berdoa. Setelah berdoa di dalam hati dengan khusyuk, suara tangisan itu tidak saya dengar lagi. Saya kemudian melanjutkan eksplorasi ke arah belakang bangunan. Sesampainya di belakang bangunan ini, saya tidak melihat apa-apa. Akan tetapi, tiba-tiba kaki dan tangan saya merasa gemetar. Sejujurnya, nyali saya sudah menciut. Tetapi, saya berusaha memotivasi diri untuk terus melanjutkan eksplorasi. Saya berusaha memaksakan diri untuk terus melanjutkan menelusuri bangunan ini. Saya menelusuri bangunan yang cukup besar. Bangunan ini terlihat sangat berantakan. Plafon atapnya tidak ada. Lantainya terlihat sangat kotor. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ruangan ini adalah kamar mayat? Bulu kuduk saya mulai merinding lagi. Saya kemudian memeriksa sekitar. Tetapi tidak ada satu hal apapun yang mencurigakan. Kemudian saya perlahan-lahan keluar dari bangunan yang saya duga adalah kamar mayat. Saya melanjutkan eksplorasi. Mata saya tertuju pada sebuah ruangan kecil di samping ruangan yang saya duga adalah kamar mayat. Saya memasuki ruangan kecil tersebut. Saya melihat lantai bangunan ini sepertinya tidak dikeramik. Tiba-tiba ada sesuatu yang terbang menyambar kepala saya. Saya mendengakkan kepala. Saya melihat 2 ekor kelelawar yang terbang berputar-putar sambil menyambar kepala saya. Kedua kelelawar ini terus menyambar saya. Seakan-akan kedua kelelawar ini mengusir saya dari bangunan tersebut. Saya memutuskan untuk keluar dari kamar itu karena saya merasa terganggu dengan sambaran kedua kelelawar tersebut. Saya melanjutkan eksplorasi. Saya berjalan mengikuti koridor di samping kamar tersebut. Di depan koridor terlihat bangunan yang panjang dan besar. Sepertinya ini adalah bangunan utama rumah sakit Reisha. Saya tidak melihat akses untuk memasukinya. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi menelusuri tembok belakang bangunan utama tersebut. Setahap demi setahap, saya menelusuri bangunan utama dengan hati-hati. Tiba-tiba lampu senter saya mati mendadak. Saya merasakan merinding dan sedikit panik. Tiba-tiba senter yang saya pegang kembali normal setelah saya goyang-goyang sedikit. Saya melanjutkan eksplorasi menyusuri tembok. Saya melihat kelebatan-kelebatan bayangan yang tidak jelas di dalam ruangan dari jendela di tembok bangunan utama yang saya telusuri. Saya meyakinkan diri kelebatan-kelebatan itu adalah halusinasi saya, supaya saya terus bertahan dengan teror yang saya dapatkan. Saya terus menelusuri tembok bangunan. Dari penelusuran tembok bangunan ujung itu, saya melihat ada sebuah ruangan kecil tanpa pintu. Untungnya, ruangan kecil tanpa pintu itu terlihat terang karena ada lampu TL di atasnya. Saya mendekatinya. Saya menengok ruangan itu. Terlihat
kloset jongkok yang sangat kotor. Di sampingnya ada ruangan kosong. Saya memperhatikan detail ruangan itu. Saya bingung, ruangan apakah ini? Kemudian setelah beberapa saat saya keluar dari situ. Ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat sebuah benda putih dalam kegelapan. Saya bergegas mendekatinya. Setelah saya dekati, benda tersebut ternyata sebuah mobil ambulan. Mobil ambulan tersebut sangat kotor. Saya berasa mendengar bunyi-bunyi yang tidak jelas dari dalam mobil ambulan. Setelah cahaya lampu senter menembus kaca mobil ambulan, tiba-tiba suara tidak jelas itu berhenti. Saya semakin penasaran. Saya mengarahkan cahaya senter mengelilingi badan mobil ambulan. Tiba-tiba lampu senter saya mati. Saya menggoyang-goyang lampu senter yang ada pada tangan saya, tetapi tidak menyala. Tidak seperti tadi, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Sepertinya rintihan itu berasal dari dalam mobil ambulan. Saya mencoba menyalakan lampu senter di tangan saya, tetapi tetap tidak menyala. Suara rintihan itu semakin jelas. Bulu kuduk saya mulai merinding. Segera setelah saya sudah tidak mampu menghidupkan senter lagi, kamera yang ada pada gimbal saya langsung matikan dan saya masukkan ke dalam tas. Gimbal saya kunci, saya masukkan ke dalam tas. Saya langsung meninggalkan mobil ambulan itu dengan segera. Saya berjalan agak cepat sambil sesekali menengok ke arah belakang. Terima kasih sudah menyaksikan konten Misty Story. Nantikan konten Misty Story berikutnya. Terima kasih.